Perkenalkan, nama saya Azam Zulfanoya dengan NIM 101032400076 dari kelas TK 4804. Kali ini saya akan membahas sejarah router. Pada awal 1980-an, ada sepasang suami istri yang bernama Len dan Sandy Borsak, yang dulu bekerja di dua apartemen komputer yang berbeda yang terletak di dekat Stanford University. Pasangan ini sedang menghadapi masalah dan membuat komputer mereka berkomunikasi satu sama lain. Untuk mengatasi masalah ini, mereka membuat sebuah server gateway di ruang tamu mereka yang menuju cara sederhana membuat dua departemen berkomunikasi satu sama lain dengan bantuan protokol IP. Mereka mendirikan Cisco System dengan si kecil pada tahun 1984. Memiliki server gateway komersial kecil yang membawa sebuah revolusi dalam networking. Nama perusahaan diubah menjadi Cisco System pada tahun 1992. Advanced Gateway Server AGS adalah produk pertama yang dipasarkan oleh perusahaan mereka tersebut. Setelah ini datang Mid Range Gateway Server atau MGS, Compact Gateway Server CGS, Integrated Gateway Server IGS dan AGS Plus. Akhirnya menciptakan rute Cisco 4000, 7000, 2000, dan 3000 series. Router ini masih ada dan meningkat setiap hari. Cisco adalah pemimpin besar dunia ketika datang ke jaringan untuk internet. Produk perusahaan ini mengarah pada kemudahan dalam mengakses dan mentransfer informasi terlepas dari perbedaan waktu, tempat, atau platform. Sertifikasi CCNA adalah sertifikat yang pertama dalam jajaran sertifikat Cisco dan merupakan pendahulu untuk semua sertifikasi Cisco. Program CCNA dibuat untuk memberikan dasar yang kokoh yang tidak hanya untuk Cisco Network Operating System (IOS) dan hardware Cisco, tetapi juga internet networking secara umum. Saya Ustadz Al-Farel dengan NIM 101032430019 dari kelas TK 4804. Saya akan menjelaskan apa itu router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda, baik LAN maupun WAN. Router beroperasi pada lapisan jaringan dalam OSI layer. Fungsi router adalah mengukur lalu lintas antara jaringan-jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju dan memungkinkan beberapa perangkat menggunakan koneksi internet yang sama. Fungsi router dalam jaringan memiliki peran yang sangat spesifik dalam menunjang proses pengiriman data. Router memiliki beberapa fungsi utama dalam sebuah jaringan, yaitu menghubungkan jaringan. Fungsi utama router yaitu menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dengan menggunakan table routing. Router dapat mengarahkan paket data antara jaringan yang berbeda, baik jaringan LAN maupun WAN, seperti internet. Pemisahan jaringan. Router memungkinkan pemisahan jaringan menjadi subnet yang lebih kecil dengan menggunakan teknik subnetting. Router memungkinkan administrator jaringan untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil, sehingga mempermudah pengelolaan dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Selanjutnya ada mengarahkan paket data. Router menggunakan informasi routing yang terdapat dalam table routing yang mengarahkan paket data ke tujuan yang tepat. Router memutuskan jalur terbaik yang harus diambil oleh paket data berdasarkan alamat tujuan dan informasi routing yang tersedia. Selanjutnya, menerapkan keamanan. Router dapat berfungsi menjadi
firewall yang dapat melindungi jaringan dari serangan yang tidak diinginkan dari luar. Router dapat melakukan pengamanan dengan menerapkan kebijakan akses, melakukan filteran paket, dan mendeteksi ancaman keamanan yang mungkin terjadi di jaringan. Mengelola lalu lintas jaringan. Router dapat mengelola lalu lintas jaringan dengan menggunakan teknik quality of service atau bisa disingkat dengan QoS. Dengan menerapkan QoS, router dapat memberikan prioritas kepada jenis lalu lintas tertentu seperti suara dan video yang membutuhkan kualitas yang tinggi, sementara lalu lintas data yang kurang penting dapat diberikan prioritas lebih rendah. Fungsi-fungsi di atas adalah beberapa contoh penting dalam router. Dalam sebuah jaringan, router dapat dikonfigurasi dan disesuaikan sesuai kebutuhan jaringan untuk mencapai konektivitas yang andal, keamanan yang baik, dan kinerja yang optimal. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farnazia Sunaria dengan NIM 101032430002, kelas TK 4804. Sini saya akan menjelaskan cara kerja router. Cara kerja router dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan berikut. Yang pertama, penerimaan paket. Ketika router menerima paket data dari jaringan, router akan memeriksa alamat tujuan IP address pada paket tersebut untuk menentukan apakah paket tersebut ditujukan ke jaringan lokal atau harus diteruskan ke jaringan lain. Yang kedua, tabel routing. Router menggunakan tabel routing yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk menentukan jalur terbaik yang harus diambil oleh paket data. Tabel routing berisi informasi tentang jaringan yang terhubung langsung ke router dan jalur-jalur yang diketahui ke jaringan lain. Yang ketiga, penentuan jalur. Router menggunakan algoritma routing untuk memilih jalur terbaik berdasarkan informasi yang ada dalam tabel routing. Algoritma ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, beban lalu lintas, kualitas jalur, dan kebijakan routing yang telah ditentukan. Kemudian pengalihan paket. Setelah jalur terbaik ditentukan, router akan mengalihkan data ke interface yang terhubung ke jalur tersebut. Router melakukan pengalamatan ulang pada paket dengan menggunakan alamat IP tujuan baru sesuai dengan interface keluar yang digunakan. Lalu pengiriman paket. Router mengirimkan paket data ke mengirimkan data ke jaringan tujuan menggunakan interface keluar yang sesuai. Paket tersebut kemudian diteruskan ke router berikutnya atau perangkat tujuan akhir dalam jaringan tersebut. Kemudian pengulangan proses. Proses di atas diulang untuk setiap paket yang diterima oleh router. Setiap paket akan dianalisis, diarahkan, dan dikirim sesuai dengan tabel routing yang diperbarui secara dinamis. Selain itu, router juga memiliki fitur-fitur tambahan seperti NAT atau Network Address Translation untuk menerjemahkan alamat IP antara jaringan lokal dan jaringan publik. Firewall untuk melindungi jaringan dari serangan yang tidak diinginkan, serta protokol seperti ICMP, Internet Control Message Protocol untuk mengirim pesan kontrol dan mendeteksi kesalahan dalam jaringan. Perlu dicatat bahwa konfigurasi dan cara kerja router dapat bervariasi tergantung pada jenis dan model router yang digunakan, serta kebutuhan dan kebijakan jaringan yang telah ditentukan. Kemudian kelebihan dan kekurangan router. Kelebihan router. Yang pertama, ada pengalihan paket yang efisien. Router memiliki kemampuan untuk mengarahkan paket data ke jalur terbaik berdasarkan informasi dalam tabel routing. Ini memungkinkan pengalihan paket yang efisien, mengurangi kemacetan jaringan, dan memastikan pengiriman paket yang cepat. Kedua, konfigurasi jaringan yang fleksibel. Router dapat dikonfigurasi untuk menghubungkan berbagai jaringan yang berbeda.
baik itu jaringan lokal, LAN, maupun jaringan luas, WAN. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam mendesain dan mengelola infrastruktur jaringan. Yang ketiga, ada keamanan jaringan. Router dapat berfungsi sebagai firewall yang memberikan perlindungan terhadap ancaman keamanan jaringan. Dengan fitur-fitur seperti Access Control List atau ACLS, router dapat mengatur kebijakan keamanan yang membatasi akses jaringan, memblokir serangan jaringan, dan mengamankan lalu lintas data. Kekurangan router. Yang pertama ada biaya. Router yang canggih dan memiliki fitur yang lengkap dapat menjadi mahal, terutama untuk organisasi atau jaringan yang lebih besar. Selain itu, ada biaya tambahan yang terkait dengan perawatan, pemeliharaan, dan peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak router. Yang kedua ada konfigurasi yang rumit. Pengaturan awal dan konfigurasi router bisa rumit, terutama bagi pengguna yang kurang berpengalaman dalam jaringan komputer. Perlu pemahaman yang baik tentang protokol dan konsep jaringan untuk mengatur router dengan benar. Kerentanan terhadap serangan. Router berperan penting dalam menghubungkan jaringan ke internet, membuatnya rentan terhadap serangan keamanan jika router tidak dikonfigurasi dengan benar atau tidak diperbarui secara teratur. Dapat memberikan celah bagi serangan jaringan seperti serangan denial of service atau DDoS atau serangan berbasis protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Mungdidaris dengan NIM 101032400051 dari kelas TK 4804. Ada beberapa jenis router-router yang umum digunakan dalam konteks jaringan komputer. Yang pertama ada router kabel atau router yang terhubung menggunakan kabel Ethernet, adalah jenis router yang paling umum. Mereka digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal seperti internet. Terus yang kedua ada router nirkabel atau wireless router, perangkat ini terhubung ke jaringan secara nirkabel melalui teknologi seperti Wi-Fi. Mereka memiliki fungsi router kabel dan juga menyediakan akses nirkabel ke jaringan. Selanjutnya ada router core atau router ini terletak pada pusat jaringan dan bertanggung jawab untuk mengelola lalu lintas data antar jaringan yang berbeda seperti jaringan lokal dan jaringan eksternal. Selanjutnya ada router edge atau router tepi yang terletak di batas jaringan, misalnya antara jaringan lokal dan jaringan eksternal seperti internet. Terus yang selanjutnya ada router modular. Router modular ini adalah router yang memiliki modul yang dapat ditambahkan atau diganti sesuai kebutuhan. Modul-modul ini dapat meningkatkan kapasitas, keamanan, dan fitur lain dari router ini. Yang selanjutnya ada router virtual. Router virtual adalah router yang berjalan di atas perangkat keras fisik yang sama, tetapi berfungsi sebagai router yang terpisah secara logika. Memungkinkan segmentasi jaringan virtual dan isolasi antar jaringan yang berbeda dalam lingkungan jaringan yang sama.